Keylor Navas tiba di Real Madrid pada musim panas 2014, membawa aura pahlawan setelah penampilan heroiknya di Piala Dunia. Namun, ia harus bersabar, berdiri di balik bayangan Iker Casillas yang masih memegang otoritas di klub. Porsi bermain Navas pada musim pertamanya sangat amat terbatas, dengan statusnya yang jelas hanya untuk menjadi backup dari Iker Casillas, membuatnya lebih banyak menghabiskan waktu dengan duduk di bangku cadangan. Casillas akhirnya pergi, namun itu tidak mengubah keraguan klub. Klub memilih untuk fokus mengejar kiper lain, David De Gea. Klub terus berusaha mendatangkan David De Gea. Negosiasi yang dipimpin Florentino Perez berubah menjadi drama deadline day yang tegang. Seluruh rencana transfer itu runtuh secara dramatis karena kegagalan pengiriman dokumen di menit-menit akhir. Transfer De Gea kolaps secara tak terduga, dan status Navas pun berubah. Ia diresmikan menjadi kiper utama Real Madrid. Ia mendapatkan posisi tersebut bukan karena kepercayaan penuh, melainkan karena kegagalan klub. Keraguan publik dan media masih besar. Navas harus berjuang keras melawan cemoohan supporter dan kritik media yang selalu membandingkannya dengan kiper lain. Di tengah situasi yang sulit itu, satu orang datang dan memberinya kepercayaan penuh, Zinedine Zidane. Zidane melihat Navas bukan sebagai pilihan kedua atau kegagalan transfer, melainkan sebagai fondasi tak tergantikan timnya. Navas membayar lunas kepercayaan itu. Ia tampil layaknya tembok baja, membuat Real Madrid menjadi sulit ditembus. Kolaborasi Navas Zidane menjadi rahasia kesuksesan Real Madrid. Mereka berhasil meraih gelar Liga Champions bukan hanya 1 atau 2 kali, namun 3 kali secara beruntun dalam kurun waktu 2016-2018. Navas kemudian bertransformasi menjadi tembok kokoh yang memberikan rasa aman bagi pemain-pemain Real Madrid dan sang pelatih. Semuanya benar-benar terasa sempurna bagi dirinya. Namun perisai pelindung Navas menghilang ketika Zinedine Zidane memutuskan untuk mundur dari jabatannya. Kepergian Zidane membuka kembali pintu bagi keraguan dan kepentingan klub yang melihat Navas kurang menguntungkan dari segi brand. Klub melalui Presiden Florentino Perez akhirnya berhasil mendatangkan Thibaut Courtois sebagai pesaing baru. Meskipun Navas terus menunjukkan performa yang solid, persaingan terasa panjang dan penuh ketidakadilan dari pihak klub. Setelah menghadapi kenyataan bahwa ia tidak akan pernah mendapatkan dukungan yang setara dengan kiper brand, Navas akhirnya memutuskan untuk pergi. Ia meninggalkan Real Madrid tanpa seremoni, tanpa penghormatan, dan tanpa sedikit pun ucapan perpisahan dari klub yang ia bantu raih kejayaan abadi.